Assalamualaikum. Hello my student, how are you today? Kembali lagi bersama Teacher Lia ya. Nah, untuk tematik kita masih di tema D dan kita akan memasuki subtema yang ketiga, yaitu cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Simaklah dengan baik penjelasan berikut ini ya. Anemia adalah salah satu gangguan pada peredaran darah manusia, yaitu kurangnya kandungan hemoglobin dalam sel darah merah. Sistem peredaran darah merupakan sistem dalam tubuh yang dapat mempengaruhi bagian tubuh lainnya. Oleh karena itu, perlu kita jaga kesehatan peredaran darah kita ya. Bagaimana cara menjaga kesehatan sistem peredaran darah manusia, terutama darah? 1. Selalu memperhatikan asupan nutrisi yang penting bagi tubuh seperti zat besi, B6 dan B12. 2. Menghindari makanan yang terlalu banyak mengandung garam dan gula yang mengakibatkan hipertensi. 3. Membatasi asupan lemak, dan yang terakhir olahraga secara teratur. Itulah beberapa cara agar kesehatan peredaran darah manusia tetap terjaga. Materi selanjutnya yaitu cerita bergambar atau cergam. Cergam adalah suatu cerita berupa teks dan dilengkapi dengan gambar. Langkah-langkah membuat cergam: pertama, menentukan tema atau gagasan cerita. Yang kedua, menentukan tokoh utama dan wataknya dalam cerita. Yang ketiga, membuat garis besar cerita dan gagasan yang telah dibuat. Yang keempat, membuat gambar dari garis besar cerita. Dan terakhir, menguraikan cerita lebih terperinci. Sebelum menggambar, kalian harus menyiapkan beberapa hal yang diperlukan, seperti menyiapkan alat dan bahan untuk menggambar, membuat sketsa dari garis besar cerita, dan terakhir menyempurnakan sketsa gambar berdasarkan cerita yang lebih terperinci. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang jenis-jenis pantun. Berdasarkan isinya, pantun dibagi menjadi 4, yaitu pantun nasihat, pantun jenaka, pantun teka-teki, dan pantun kiasan. Kalian pun sudah tahu membedakan antara keempat pantun tersebut, dan kalian sudah pernah membuat pantun berikut ya. Untuk mengingat kembali, teacher akan memberikan sedikit latihan tentang pantun-pantun tersebut. Simak ya. Dan ada di buku paket, silahkan kalian buka dan dikerjakan ya. Materi selanjutnya yaitu interaksi sosial. Interaksi sosial dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Interaksi sosial dapat terjadi di berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, yaitu terjadi interaksi antara penjual dan pembeli. Biasanya dapat terjadi di pasar, supermarket, ataupun pusat pembelanjaan. Baik interaksi sosial untuk mendapatkan barang ataupun jasa. Bidang politik. Contoh orang-orang yang melakukan interaksi sosial di bidang politik adalah anggota partai politik, anggota parlemen,
maupun orang-orang dalam bidang pemerintahan. Dalam interaksi ini dapat terjadi kesepakatan, kerjasama, bahkan konflik. Bidang sosial budaya. Interaksi di bidang sosial budaya berkaitan dengan adat istiadat yang dilakukan dan masih banyak dilakukan di daerah pedesaan dibandingkan perkotaan. Contohnya yaitu gotong royong atau kerja bakti. Interaksi sosial dapat terjadi antara satu daerah dengan daerah lainnya. Faktor penyebabnya antara lain sebagai berikut. Dan materi terakhir yaitu hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga masyarakat. Hak warga masyarakat yaitu berkumpul dan memberikan pendapat, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, bebas memeluk agama dan menjalankan ibadah masing-masing, mendapatkan perlindungan hukum, bebas berkomunikasi dan memperoleh informasi, tumbuh dan berkembang dengan baik, serta menggunakan fasilitas-fasilitas umum. Kewajiban warga masyarakat yaitu mematuhi aturan dan norma yang berlaku, ikut berperan aktif dalam kegiatan di masyarakat, membantu warga masyarakat yang sedang kesulitan, menjaga kebersihan lingkungan sekitar, dan menjaga ketertiban lingkungan. Tanggung jawab masyarakat. Manusia yang bertanggung jawab adalah manusia yang dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dengan seimbang. Dalam kehidupan bermasyarakat, contoh tanggung jawab adalah seorang pengguna jalan yang selalu membayar pajak kendaraan bermotor dengan tepat waktu dan selalu menaati peraturan lalu lintas. Setelah ia bertanggung jawab melaksanakan kewajibannya, maka pengguna jalan berhak menggunakan fasilitas jalan dengan nyaman. Jika hak dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, tentu kehidupan bermasyarakat akan damai dan teratur. Itulah materi tema D subtema 3 kali ini ya. Semoga kalian lebih memahami dan tidak bosan-bosan. Teacher pesan, jangan lupa untuk selalu belajar di rumah, mengulang pelajaran-pelajaran yang sudah teacher kasih ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan tema yang baru ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you and see you my student.